Wabarakatuh. Itu kok masih pada diem aja, itu jawab ngapa? Ya salam, didoain selamat pada nggak mau. Sekarang kan intinya orang itu pengennya selamat. Iya. Betul apa enggak? Betul. Kan tahu sendiri orang pada lagi pada apa? Mending kopi kedua, pada ngeliatan mati. Saya. Masya Allah, masih doain selamat nggak mau. Tuh kemarin ada. Ya betul nggak? Di sini Tiga Lamba, katanya lagi duduk Pak. Satu jatuh. Innalillah. Masya Allah. Makanya kalau ada orang beri salam, kita jawab, jangan dimas. Artinya apa? Semoga Anda diberikan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masa nggak mau? Allahu Akbar. Ini salam penting sekali, salam. Wabil khusus kalau masuk rumah. Jangan selondong-selondong aja rumah dianggap seperti pasar. Kuburan aja lebih hormat, apa dihormatin tuh kalau kita masuk kuburan suruh beri salam kan? Betul nggak? Orang mati aja kita mesti doain. Apalagi sekarang lagi wabah nih, anak kita, istri kita kan perlu keselamatan. Bahwa kalau mereka sakit, anak, istri pada ngeletak, yang puyeng sama yang puyeng. Bapaknya puyeng. Nah ini bapaknya juga, Masya Allah. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi, sebarkan salam, absus salam, sebarkan salam. Wabil khusus kepada keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha." Kata Allah begitu. Kalau kamu masuk rumah beri salam. Wabil khusus ke rumah kita sendiri. Apalagi kalau pulang mancing malam-malam. Ada yang tukang mancing. Dari Rauna, dari Muara Gembong itu langsung aja masuk rumah, setan pada ngikut, itu kata Nabi begitu. Ya. Makanya kalau anaknya sakit jangan disalahin orang lain. Badannya panas meriang, itu dia diganggu itu sama setan tuh. Genderuwo dan sebagainya, kuntilanak. Nabi yang mengatakan, apabila seorang itu masuk rumah gak beri salam, maka setan-setan pada masuk bersama orang itu. Terus mereka yang nginep di rumah, kalau ada anaknya masih kecil, masih bayi, atau ada istrinya lagi hamil, bisa keguguran Pak. Itu Nabi yang ngomong. Yang nginep di situ, dia makan di situ. Dan kalau kita hubungan nggak baca Bismillah, setan jinain istri kita. Nauzubillah min Zalik. Makanya kalau nanti anaknya bandel, bangor dan sebagainya, nggak mau nurut sama Allah, taat sama orang tua nggak mau. Kenapa? Karena separuh anak setan, separuh anak Manusia. Nah ini Nabi ngomong. Saya sampaikan ini apa supaya kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat sebagai negeri kita yang kekal yang selama-lamanya. Kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu sebagai negeri kita yang baik dan kekal selama-lamanya. Itu pembukaan doang ini Pak, ya belum ceramahnya belum. Kira-kira mau berapa jam nih? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Fahrul Rajim wa ta'ala hayatihi, para Ustaz Haji dan Ustaz Agama Ustaz Haji Rakimin, dan juga para Ustaz Didin Fatah dan para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Wabil khusus kepada saya musibah orang tua kita, guru kita Mukarram apalagi Asmali dan keluarganya, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menerima musibah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian semua yang hadir di sini saya doakan, amin, semoga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan rezeki yang banyak, yang berkah. Amin. Bisa pergi haji ke tanah Suci Mekah. Tapi sekarang bagaimana duit haji habis sudah ini dipakai infrastruktur.
Betul nggak? Nah, ini kita lagi nunggu yang udah setoran dari 2012 sampai sekarang lagi nunggu ya mau berangkat. Nggak tanya katanya duitnya udah dipakai buat jalanan, masya Allah. Lah kesono ini bagaimana kira-kira? Lebih parah nggak? Parah. Haji di. Ya mudah-mudahan diberikan ya kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian, kematian ini datangnya mendadak. Kata Nabi, al-maut jahat baktatan. Kematian itu datangnya mendadak, nggak pakai bilang-bilang lagi, dan nggak pakai nomor urut. Yang A duluan, B seterusnya enggak. Dan juga nggak tergantung daripada umur. Kalau memang dia udah saatnya datang, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai fulan, kamu kiranya mau harus pulang saat itu. Maka tanpa ada sebab sakit lagi, Pak, langsung pulang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kemarin tuh ya ada ustadz di Keranji, di kampung saya, Pak. Sekarang kalau dulu emang di sini lagi dibutuhkan sama santrinya, punya pesantren, bahkan sudah buka cabang di Jonggol sono. Umurnya baru berapa? Kira-kira 40-an, Pak. Tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masya Allah. Padahal masih ada, engkongnya masih ada. Yang udah lebih, umurnya udah 60-70 tahun masih ada engkongnya. Coba itu kalau memang bisa ditukar, kira-kira bisa nggak negosiasi itu? Saya ini lagi banyak yang butuhin, kan gitu. Anak santri saya lagi banyak, lagi pada ngaji. Engkong aja deh, dia udah apa? Udah pensiun. Umurnya udah pensiun, istilahnya udah 60 lebih, kan begitu ya? Iya. Tapi kan nggak bisa, yang namanya umur itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa begitu. Ini semalam juga saya baru 7 hari di Keranji, namanya Ibu Kholilah juga, cuman bintinya beda. Di sana binti Haji Hasim, di sini binti Haji Abdullah. Maka binti itu penting, Pak. Bin itu penting. Ya, sebab orang nanti kata Nabi, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat namanya dan nama bapaknya. Tuh. Jadi penting sekali dengan menyebutkan nama kita binnya. Bin Fulan atau binti Fulana, seperti itu. Jangan ngaku-ngaku. Anaknya si Fulan, ngaku anaknya Jokowi gitu. Jangan, ya, nggak boleh itu. Sebab apa? Nanti pada hari kiamat seperti itu, dipanggil namanya dan nama bapaknya. Ya, dihisab semua, nanti diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, kematian tadi jahat baktatan, datangnya mendadak. Maka kudu apa? Kudu persiapan, ya. Kudu membawa bekal. Tapi insya Allah yang hadir di sini saya lihat orang-orang yang solihin semua. Amin. Ya, pakai baju koko, ya kan, pakai sarung, pakai songko dan sebagainya, menandakan orang apa? Orang ahli ibadah. Insya Allah ya. Amin. Kalau orang yang meninggal dengan membawa amal soleh, Pak, seperti Ibu Haji Kholilah ini, insya Allah. Kenapa? Disambut ya oleh apa? Ya, ini para malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Wahai jiwa yang tenang, wahai Fulana binti Fulana, wahai orang yang beriman kepada Allah, kamu jangan takut, kamu jangan gelisah. Kenapa? Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Kamu digembirakan dengan surga yang kamu ketika hidup dijanjikan sama Allah. Tuh, seperti itu, Pak. Jadi senang kalau orang mukmin kayak kita nih, ya, orang yang beriman seperti kita, meninggal itu adalah mendapatkan satu kesenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah istirahatkan kita. Sebab apa? Ketika masih hidup sekarang ini kita diperintah untuk sholat, betul?
Betul. Sehari semalam 5 waktu. Kadang-kadang emang rasanya berat itu sholat. Walaupun nggak mingkul semen, nggak mingkul beras karung, tapi rasanya berat. Betul apa tidak? Betul. Apalagi kalau subuh, Ya. hujan gerimis. Pulas. Kira-kira pada datang ke masjid apa tarik selimut tuh? Kelanan. Subhanallah. Ya. Terus Pulas, lagi ya, bulan pulas. puasa kemarin tuh. Pulas. Puasa, lapar dan haus. Ya. Puasa, lapar dan haus. Jam 9 udah pada ngopi di warteg. Kalau gitu warteg pakai hordeng lagi wartegnya. Di sini, ya. Oh di 80 pakai hordeng atau? Subhanallah. Ya seperti itu. Itu kalau orang yang masih hidup seperti ini disuruh apa? Mengabdi ibadah kepada Allah. Tapi kalau sudah meninggalkan, sudah diwafatkan, maka sudah diistirahatkan. Kata Nabi begini, al maut lil mu'minin rahatun. Kematian bagi orang yang beriman itu suatu kesenangan. Artinya apa? Sudah diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam mengabdi atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira enak enggak tuh? Hah? Enak apa enggak? Enak. Enak ya? Sudah diistirahatkan, tinggal terima gaji aja, enak. Masya Allah. Makanya jangan merasa sedih, Pak. Jangan merasa ya takut sama mati. Kalau kita udah punya persiapan, insya Allah kematian bagi orang beriman tadi itu apa? Menjadi satu kesenangan. Yang penting kita ini apa? Yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti hawa nafsu aja. Puasa kagak, sholat enggak. Masya Allah kerjaannya cuma di sana doang tuh di rawa. Ngapain? Mancing. Ya Allah. Ya. Ada orang mainnya cuma berempat tuh yang pakai nomor apa yang banting-banting tuh. Kemudian itu disumpahin mulu Pak. Bagaimana dia mau panjang umur? Betul nggak? Mampus loh. Nggak besok. Nah, ya seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi apa? Ya ini tetap kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Mancing boleh Pak, bukan haram. Boleh. Tapi sholat jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Ya, puasa jangan ditinggal. Ibadah jangan ditinggal. Ngaji jangan ditinggalin. Ya kita mau refreshing, mau ke laut, mau mancing boleh. Ya, kita mau ke rawa, refreshing boleh. Yang penting kewajiban kepada Allah jangan ditinggalkan. Kenapa? Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita punya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini Pak cuma tempat istirahat doang. Kayak kita lagi misalnya menuju ke luar kota, misalkan ke Surabaya ada barangkali. Kita ini lewat jalan tol. Nah, itu kita capek, berhentilah misalnya di rest area. Di sana di tempat istirahatan itu kira-kira lama apa tidak tuh Pak? Ntar. Di rest area paling sejam 2 jam, betul ya? Berangkat lagi. Nah, dunia itu seperti itu kata Nabi. Ya ini seumpama kita sedang beristirahat, sedang berteduh, ya melepas lelah untuk menuju kepada yaitu negeri akhirat. Jadi selebihnya itu yang tidak ada hingganya, yang dikatakan khalidina fiha abada, yaitu akhirat, nggak ada akhirnya udah. Oh dunia paling 100 tahun umurnya. Sekarang ada yang 100 tahun di sini? Hah? Ada. 70 tahun aja udah banyak banget penyakitnya nggak? Nah, ada asam urat, ada kolesterol, ada apa lagi? Stroke, jantung dan sebagainya. Bagaimana mau enak kalau hidup kayak gitu? Betul? Betul. Nah kalau hidup udah banyak penyakitnya, kira-kira enak apa enggak? Masya Allah. Biar kata duit banyak Pak, duit banyak kita duit selemari duit kita ya. Hah? Duit kita seberangkas lemari. Tapi badan kita diinfus, makan sudah ditaker. Kagak enak Pak seperti itu. Betul ya? Betul. Kan yang enak mah duit banyak, badan sehat.
Ya, saya doain semua ya, supaya Amin. diberikan duit yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan taat kepada Allah. Jangan duit banyak badan sehat, ibadah kagak mau. Gila hayya ala sholah, pada ngerumput di rumah. Gila ada pengajian, ini malam minggu, malam minggu ada ya Mas ya? Ada. Malam minggu ada, malam Jumat ada, dipanggilin. Ya, ustadznya udah baca selawatan sampai meniran mulutnya. Yang datang baru atuh. Ya Allah. Ini kan udah meninggal baru pada menyesal. Kata Allah begini. Wala akhirallah laula akhirtani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tunda ajal saya sebentar aja. Saya mau ibadah kepada Engkau ya Allah. Saya mau bersedekah juga. Tuh, kalau udah pada meninggal Pak, baru pada nyesel. Nah ini kita kan belum pada meninggal nih, mumpung belum meninggal, mari kita jadikan nasihat ini untuk kita jadikan bahwasanya pada saatnya kita juga akan kembali, yaitu dengan cara nanti kita persiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Ibadah kepada Allah, ya kata Allah begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keistiqomahan kita dalam ibadah kepadanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan kepada almarhumah Ibu Haji Khalila ini, ya binti Allah ini kiranya dijadikan kuburnya taman surga, dimaafkan kesalahan-kesalahannya dan diterima amal ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.